Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Ketemu kembali dengan Heri Hoki ya. Saat ini saya lagi berada di Desa Prigi, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang, teman-teman. Desa ini cukup luas, namun rumahnya ini berpencar-pencar, teman-teman. Jaraknya itu jauh-jauh antara rumah satu dengan rumah lainnya. Nah, mayoritas warga di sini adalah petani yang mereka menanam jagung ya. Karena di sini juga merupakan sentra jagung di Kabupaten Grobogan, teman-teman. Walaupun ada tanaman padi, namun tidak mendominasi karena memang di sini ini daerahnya panas sekali dan air agak sulit ya, teman-teman ya. Dan kebetulan di desa ini dekat dengan Sungai Tuntang sehingga pengairannya cukup untuk mengairi sawah dan untuk keperluan warga, teman-teman. Ini suasana kampungnya cukup sepi. Dari jauh terdengar suara burung-burung liar ya, teman-teman ya. Sayup-sayup, syahdu menambah ke damaian di dusun ini. Nah, di depan itu rumah warga ya, teman-teman ya. Dan mayoritas di sini itu rumahnya dari kayu jati karena memang ini dekat dengan perhutani ya, daerah perhutani yang menanam padi. Di sini juga dibangun selokan atau jalur air untuk mengalirkan air apabila hujan deras atau untuk pengairan di sawah-sawah, teman-teman. Nah, kita akan mengeksplor kampung ini, kampung unik yang rumah warganya mayoritas masih memakai bahan kayu jati, teman-teman. Jadi mengajak kita untuk kembali flashback ke tahun lalu, sekitar tahun 80-an. Nah, di sini juga subur ya, tanaman lombok, teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ini lombok juga berbuah dengan bagus. Nah, itu salah satu rumah warga, teman-teman, yang diapit oleh tegalan. Di depan kita ini nampak kubu-kubu kecil ya. Kubu-kubu kecil ini biasanya ditaruh di ladang-ladang, teman-teman. Hampir di setiap ladang ada kubu-kubu kecil seperti ini. Dan ini digunakan sebagai lumbung ya, teman-teman ya. Jadi hasil dari jagung yang sudah tua itu tidak langsung dibawa pulang, tapi ditempatkan, disimpan di gubuk-gubuk kecil itu sampai kering. Ketika kering baru dibawa pulang, diserut dan dijual ke pasar, teman-teman. Nah, ini juga sudah mulai ditanami ya jagungnya. Nah, ini ada saluran air yang cukup bagus dan besar, teman-teman. Barangkali kalau hujan deras ini dipakai untuk mengalirkan air dari kampung menuju ke Sungai Tuntang, teman-teman. Nah, di depan itu ada pohon jati atau tepatnya hutan jati punya perhutani, teman-teman, yang rimbun sekali ya. Kalau di sini suasananya memang panas ya. Nah, ini batang-batang jagung yang habis dipanen dibiarkan ditumpuk di ladang, dibiarkan kering hingga menjadi pupuk, teman-teman. Nah, di sini itu rumahnya nyentrik, teman-teman. Nah, itu ada warga pulang dari ladang, teman-teman, pulang ke rumahnya. Ini rumahnya suku Jawa zaman dulu ya,
bangunan sekitar tahun 80-an yang bahannya terbuat dari jati, teman-teman. Dan rata-rata rumah di sini tuh sudah tua-tua, jadi rumahnya dari jati puluhan tahun, teman-teman. Karena kebetulan memang di daerah sini ini sentranya jati, jadi wajar kalau rumah-rumah di sini berbahan kayu jati, teman. Nah, ini sudah ditanami ya, ini nampak sudah ditanami jagung yang mungkin baru berumur semingguan atau beberapa hari. Nah, ini jalur menuju ke hutan ya, teman-teman. Jalur menuju ke hutan. Ini, teman-teman, jagungnya sudah dibiarkan kering ya. Tadi habis dipanen dan batangnya masih berdiri, teman-teman. Nah, di sini rumahnya. Ini rumah tua suku Jawa zaman dulu, teman-teman. Di sini masih banyak sekali ya. Dengan pondasi batu yang disusun seperti pondasi. Ini rumahnya banyak yang sepi ya, teman-teman, karena memang banyak sekali dihuni oleh orang-orang tua atau rumahnya kosong karena warganya sedang berada di ladang, teman-teman. Nih, nggak terdengar suara warga ya, hanya terdengar suara ayam yang berada di kejauhan, teman-teman. Ini rumahnya, teman-teman. Sederhana, terbuat dari kayu jati beratapkan genteng yang berasal dari tanah, teman-teman. Rumahnya tertutup, teman-teman. Jadi warganya lagi ke ladang. Nah, jarak rumahnya tuh jauh-jauh loh, teman-teman. Ini rumah juga. Ini informasi dari Mas Bridson, ini dihuni oleh mbah yang sudah sepuh ya. Cuma tadi bilangnya mbahnya lagi tidur, jadi tidak kita ganggu, teman-teman. Suasana rumahnya terbuka, dibiarkan angin masuk, dan di sini tuh aman, teman-teman. Tuh nampak perabot rumahnya, teman-teman. Nih, jendelanya juga terbuka, teman-teman. Dan di sana itu nampak rumah yang bertetanggaan dengan si Mbah ini, teman. Sebenarnya kita mau wawancara dengan Mbah ini, cuma karena tidur kita nggak enak kalau mau ganggu, teman-teman. Nih, di belakang rumah Mbah banyak kayu jati yang ditumpuk di situ, teman-teman. Nah, mbahnya juga piara kambing. Itu kambingnya teriak-teriak minta dikasih makan, teman-teman. Ini memang suasananya asri. Ini di halaman nampak bunga-bunga ditanam sebagai penghias halaman, teman-teman. Ada bunga mawar, ada bunga apalagi tadi ya, dan juga ditanami lombok. Nah, sebelah kanan kita ini juga nampak pohon mangga ya, teman-teman ya. Mangganya subur loh, daunnya hijau.
atau karena memang ini lagi musim hujan. Ada sirih juga. Warga nampak menuju ke ladang, teman. Jalannya tuh, tanahnya tuh ambles loh kalau dilewati motor. Ini kalau nggak warga sekitar mesti takut, teman-teman, untuk lewat jalan ini. Nah, ini saya nggak tahu, beberapa warga tadi lewat masuk di hutan itu tapi sampai di sana, mungkin di Tegalan ya, teman-teman ya. Karena di balik hutan ini ada Tegalan, dan yang sebelah sana mungkin ada Sungai Tuntang, teman-teman. Karena memang Sungai Tuntang itu lewat di Kabupaten Grobogan ini. Ini rumahnya, teman-teman. Rumah suku Jawa era tahun 80-an yang berada di salah satu desa di Kecamatan Kedungjati, teman-teman. Nah, ini juga ketemu lagi warga yang sedang membawa pupuk, dibawa ke ladang, teman-teman. Wah, keren bapak pakai kacamata hitam. Nah, motornya motor ini tapi pede sekali, teman. Lewati jalan-jalan, nah itu ambles tuh jalannya. Nah, arahnya menuju ke hutan jati. Mungkin ini benar, ladangnya ada di balik hutan jati ini, teman. Untuk informasi juga, jagung ini ternyata ada perawatannya, teman. Jadi dipupuk, disiangi, dan dijaga supaya hasilnya nanti ketika berbuah banyak sekali, teman. Karena memang daerah sini spesialis menanam jagung. Wah, itu rumahnya kan jauh-jauh ya, teman-teman ya, jauh-jauh, dan cuacanya cukup panas ya di sini, teman. Ini, teman, kebetulan pohon jatinya lagi rindang ya, karena musim hujan sehingga daunnya banyak sekali. Nah, biasanya kalau kemarau kan daunnya rontok ya. Ini untuk mengurangi pengeluaran air yang berada di akar, teman. Tapi kalau musim hujan gini, daunnya bersemi dan menghijau, melebar banyak sekali, teman, atau rimbun ya. Itu di kejauhan nampak ada gubuk lagi ya, yang memang gubuk ini banyak terdapat di ladang-ladang penduduk ya. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, fungsinya untuk menyimpan hasil ladang berupa jagung untuk dikeringkan di gubuk-gubuk itu. Nah, suasana hutannya seperti itu, teman. Ternyata saluran airnya juga sampai di sini. Tuh ada lewat lagi. Wih, keren ini, naik trail, teman-teman. Trail buatan, trail modifikasi dari motor-motor, semacam motor untuk yang berperseneling ya. Aku lama sekali loh, jarang menemukan atau eksplor ke tempat-tempat seperti ini, karena di daerah saya kan dekat dengan gunung ya, jadi cenderung banyak mengeksplor ladang-ladang tanaman sayur atau rumah-rumah di pegunungan. Baru kali ini saya eksplor ke rumah-rumah yang di daerah panas, teman. Rumah-rumah zaman kuno era tahun 80-an. Ini bagi teman-teman yang lagi merantau dan berada di luar kota atau luar negeri, tentu bisa mengobati rasa kangen kampungnya dengan melihat video ini. Oh ya, terima kasih teman-teman bagi siapa saja yang melihat video ini, menemukan channel Heri Hoki. Silahkan tinggalkan jejak
like, komen, dan subscribe ya, agar saya selalu semangat untuk memberikan atau explore hiburan, video-video hiburan di pedesaan dan kampung-kampung untuk teman-teman semua. Nah, kita berada di tengah tanaman jati, teman-teman. Lebih sejuk daripada kita berpanas-panasan tadi. Kan kebetulan di sini memang cuacanya panas. Itu di kejauhan ada gubuk lagi, teman-teman. Nah, itu penuh dengan jagung ya. Berarti kalau diperhatikan masa tanam jagung di sini tuh setahun bisa full, teman-teman. Karena kalau melihat panen, dikeringkan, kemudian batangnya ditumpuk, kemudian ditanami lagi, kok sepertinya tidak berhenti gitu dalam 1 tahun, walaupun cuacanya kering sekalipun. Nah, itu jagungnya, teman-teman, menumpuk, ditata rapi, dibiarkan mengering di sini. Nanti kalau sudah kering baru dibawa pulang. Ini jelas menghemat penyimpanan dan penjemuran di rumahnya, teman-teman. Jagung tongkol bisi apa ya? Tongkolnya anu sekali loh, jagungnya kering dan dibiarkan ditumpuk di situ sampai mengering, teman-teman. Ini salah satu cara unik warga di Kedung Jati ini untuk mengeringkan jagung. Nah, di sana juga dari kejauhan hanya nampak ladang yang sangat luas ya, teman-teman ya. Dan di setiap ladang hampir semuanya punya gubuk-gubuk kecil yang dipakai untuk berteduh ketika panas dan digunakan untuk menyimpan hasil ladang. Nah, itu rumahnya, teman-teman. Wih, ada pohon kelapa yang patah, nggak ada daunnya, mengering, teman-teman. Inilah suasana pedesaan, teman-teman. Pedesaan yang memiliki rumah-rumah kuno punya suku Jawa yang berada di Kecamatan Kedung Jati, teman-teman. Semoga sekilas video ini bisa menghibur teman-temanku semua ya, untuk mengobati rasa kangen dan menambah hasanah bahwa di zaman yang modern seperti ini masih ada rumah-rumah kuno suku Jawa zaman dulu tahun 80-an yang berbahan kayu jati dan berbahan genting dari tanah, teman-teman. Dan masih banyak sekali jalan-jalanan yang dilewati yang tanahnya becek kayak gini, teman-teman. Semoga sekilas video ini bisa menghibur teman-temanku semua ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Selang kita lagi jauh lagi dalam 4 meteran baru ada dan itu ada rumah di kampung, teman-teman. Petangnya nggak ada, mungkin libur ya kan hari Minggu tuh. Dan ini tuh dipakai untuk